Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sobat Wanita. Menikah adalah salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Menikah juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesucian diri dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, menikah juga menuntut adanya tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Salah satu kewajiban seorang istri adalah taat kepada suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seorang istri harus menghormati, melayani, dan mendampingi suaminya dalam segala hal. Seorang istri juga harus menjaga kehormatan, harta, dan rahasia suaminya. Seorang istri tidak boleh meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya, kecuali ada udzur syar'i. Namun, bagaimana jika seorang istri masih memiliki orang tua yang membutuhkan perhatian dan bantuannya? Siapakah yang harus didahulukan oleh seorang istri antara suami dan orang tuanya? Apakah seorang istri boleh mengabaikan panggilan suaminya demi melayani orang tuanya? Atau sebaliknya, apakah seorang istri boleh mengabaikan panggilan orang tuanya demi melayani suaminya? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali menjadi dilema bagi seorang istri yang ingin berbakti kepada kedua belah pihak. Untuk menjawabnya, kita perlu melihat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan-perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada laki-laki atas perempuan, khususnya dalam hal kepemimpinan dan nafkah. Oleh karena itu, perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan suaminya, serta menjaga diri dan rahasia suaminya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa suami berhak mendisiplinkan istrinya jika ia nusyus atau durhaka dengan cara yang sesuai dengan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Lau kuntu amiron ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Hadis ini menunjukkan bahwa hak suami di atas istrinya sangat besar. Bahkan seandainya boleh sujud kepada selain Allah, maka wanita harus sujud kepada suaminya. Namun tentu saja ini hanya sebagai perumpamaan untuk menegaskan betapa besarnya hak suami, bukan sebagai perintah yang nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis lain, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki." Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu syarat masuk surga bagi seorang wanita adalah taat kepada suaminya. Ini menunjukkan betapa pentingnya ketaatan seorang istri kepada suaminya dalam Islam. Sementara itu, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia,
Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya." Dari dalil di atas dapat simpulkan bahwa pertama, sebagai seorang istri, kepatuhan yang utama dan pertama adalah kepada suami, karena suami adalah imamnya di dalam rumahnya, kecuali jika suami memerintahkan sesuatu yang haram atau dilarang oleh Islam, maka istri tidak boleh patuh kepada suami. Namun seorang suami yang baik itu akan selalu memberikan kebebasan kepada istrinya untuk melayani orang tuanya. Oleh karena itu, kepada para suami agar mengizinkan istrinya untuk mengurus atau menjenguk orang tuanya jika mereka membutuhkan. Sebaliknya, kepada para istri agar selalu meminta izin kepada suaminya jika ingin pergi ke rumah orang tuanya. Kedua, sebagai seorang anak, seorang istri juga harus menghormati dan berbakti kepada orang tuanya, karena orang tua adalah pintu surga bagi anak-anaknya. Sebagaimana kita tahu, kedudukan orang tua sangatlah mulia di sisi Allah. Namun setelah menikah, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya berpindah kepada suaminya. Oleh karena itu, seorang istri harus mengutamakan kepentingan suaminya daripada orang tuanya. Namun dalam hal ini tidak berarti seorang istri boleh mengabaikan atau menyakiti orang tuanya. Seorang istri harus tetap menjaga silaturahmi dengan orang tuanya dan membantu mereka jika mereka membutuhkan sesuatu. Jika ada konflik atau pertentangan antara suami dan orang tua, seorang istri harus mencoba menyelesaikannya dengan cara yang baik dan bijak. Seorang istri tidak boleh memihak salah satu pihak atau menjelek-jelekan salah satu pihak di hadapan pihak lainnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mana yang harus didahulukan oleh seorang istri antara suami dan orang tua dalam Islam adalah suami. Namun hal ini tidak berarti bahwa seorang istri boleh melupakan atau menghinakan orang tuanya. Seorang istri harus tetap menghormati dan berbakti kepada orang tuanya dengan seizin suaminya. Seorang istri juga harus berusaha menjaga hubungan yang baik dan harmonis antara suami dan orang tua dengan cara yang baik dan bijak. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.